Halo teman-teman CGIL, selamat datang di YouTube channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PPK Ormawa dari yang udah pernah lolos sama yang baru lolos di tahun ini. Lagi hangat-hangat ini teman-teman. Nah, mungkin dari abang-abangnya boleh perkenalan nama? Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Agil Julistira. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Syarul Gunawan. Oke, ini ada Bang Agil dan Bang Sanul. Nah, dari Bang Agil nih dari jurusan mana Bang, kalau boleh tahu? Dan dari UKM apa? Kan Ormawa. Oke, saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, tepatnya itu Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Saya berasal dari Unit Kegiatan Mahasiswa Formasi ataupun Forum Mahasiswa Ilmiah. Oke. Untuk saya sama, saya dari mahasiswa ekonomi pembangunan. Nah, tapi saya berasal dari himpunan Bang, dari himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan atau biasa singkat HIMEPA, dan saya di situ juga sebagai kepala bidang dari bidang penelitian dan pengembangan. Oke, nah ini ternyata kita hari ini khusus episode ini ternyata sesama IE nih Bang. Iya. Kita kalau anak IE nih guys, dan fun fact nih, anak IE nih ada jargonnya. Nah, kita tes nih, Pandu masih ingat tak nih jargonnya? Kan udah pandai semester 6 semua nih kan? Udah mau semester 7 lagi lah. Kita tes dulu ya. IE, oh Pak. Masih ingat teman-teman. Oke, mungkin untuk yang pertama ini kan tentang PPK Ormawa ya. Mungkin dari orang banyak nih masih belum tahu tuh apa PPK Ormawa. Mungkin dari abang-abang ini bisa jelasin nih supaya yang lain itu tahu gitu. Mungkin dari Bang Syarul dulu, boleh? Oke. Untuk PPK Ormawa sendiri ini sebenarnya program dari pemerintah. Jadi di mana mereka ini memberdayakan organisasi mahasiswa. Jadi di mana organisasi mahasiswa ini melakukan pengabdian ke desa. Jadi nanti tujuannya ke depannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa tersebut itu. Mungkin kalau ada tambahan dari Bang Agil? Oke, untuk tambahannya mungkin untuk PPK Ormawa sendiri itu banyak jenisnya. Banyak jenis-jenis klasifikasi desa yang akan dituju. Seperti kalau kita dari ekonomi mungkin kawan-kawan akan memilih topik desa itu mungkin kewirausahaan atau meningkatkan pendapatan di masyarakat desa. Namun untuk teman-teman dari jurusan Saintek ataupun dari jurusan yang lain bisa memilih topik desa yang selain kewirausahaan seperti desa teknologi ataupun desa hutan ataupun desa-desa lainnya, sehingga tidak hanya terfokus untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat secara melalui kewirausahaan. Oke, berarti seperti pengabdian. Iya Bang, benar sekali. Ini pengabdian ke desa gitu Bang ya. Kalau di Pontianak tuh ada Bang, desa tuh Bang. Desa Kapuk. Oke, dari PPK Ormawa ini ya, udah sampai belibet kan. PPK Ormawa ini, nah kalau boleh tahu nih, kan abang ini dari tahun lalu ya Bang? Saya tahu. Ini tahun sekarang. Iya. Ada nggak sih Bang kayak perbedaan dari tahun yang sebelumnya sama tahun yang sekarang itu, ada nggak perbedaannya? Untuk menyesuaikan dari panduan ya Bang, panduan dari PPK Ormawa sendiri ada yang beda Bang. Kalau menyesuaikan yang sekarang itu kategori desanya tuh udah sedikit. Kalau yang sebelumnya itu berapa belas ya Bang? 16. 16. Sekarang itu 14 desa kategorinya. Itu salah satunya kayak desa wirausaha, desa cerdas, dan desa lainnya. Itu. Terus kalau untuk masalah yang tahun lalu tuh dari Bang Agil sama ngambilnya itu desa wirausaha. Kami juga ngambil desa wirausaha, topik yang sama gitu. Ada nggak sih Bang kayak kenapa sih kalian dua nih kayak ngambilnya desa wirausaha gitu? Apa nggak desa-desa yang lain? Oke, pertama karena memang basisnya kan kita dari ekonomi, dan pun anak-anak ekonomi juga dilihat dari topik-topik yang lain. Oh, kami bisanya di sini gitu. Fokusnya memang untuk jurusannya dan juga selaras kan dengan jurusan. Jadi kami mengambil memang topiknya kewirausahaan, di mana juga selaras dengan program studi yang ada di ekonomi, seperti adanya ekonomi bangunan, manajemen, akuntansi. Jadi bisa berkolaborasi sehingga lebih terfokus dan lebih
maksimal lah untuk menjalankan topik yang dipilih, yaitu kewirausahaan. Oke, mungkin inilah salah satu yang saya tanda ini penting sih ke ini. Kenapa harus PPK Ormawa? Kenapa kan banyak nih program pemerintah yang lain nih? Kenapa memilih PPK Ormawa? Oke, kenapa harus PPK Ormawa? Pertama, bagi teman-teman yang mengikuti sebuah organisasi, saya rasa rugi kalau tidak mengikuti PPK Ormawa, karena salah satu program dari pemerintah ini merupakan bentuk dari peningkatan kapasitas dari organisasi yang kita ikuti gitu. Jadi ketika kita menjadi pengurus organisasi, sebaiknya kawan-kawan mencoba untuk membuatlah proposal untuk PPK, karena outputnya itu sangat banyak gitu. Pertama, kawan-kawan bisa melihat apakah ada identifikasi masalah dari desa yang dituju. Nah, kemudian kalau lolos, kalian teman-teman bisa membantu desa tersebut gitu. Dan juga output yang terakhir itu kawan-kawan bisa ke nasional, presentasi nasional, ataupun mengikuti bertemu dengan tim-tim ataupun organisasi-organisasi luar. Jadi relasinya pun makin luas, memberikan dampak baik ke masyarakat, dan juga memberikan output ataupun kapasitas dari organisasi yang kita sendiri akan meningkat. Pokoknya sangat disayangkan kalau teman-teman ini tidak ikut. Oke, mulia sekali nih Bang ya. Abang Indonesia ingin membantu istilahnya perekonomian di suatu desa. Benar banget. Nah, tadi kan tentang wirausaha Bang ya. Berarti ada sesuatu yang dibawa dong gitu. Nah, Iya, benar. kalau dari Bang Agil dulunya bawa apa tuh Bang Agil? Usaha apa gitu ya yang Bang Agil lakukan di desa tersebut? Oke, untuk Ormawa sendiri di tahun lalu itu tepatnya di desa Sungai Asam, mana saya mengambil itu untuk outputnya itu adalah diversifikasi buah nanas. Nah, memang mayoritas penduduk di sana itu petani nanas gitu. Jadi kami memberdayakan istri-istri para petani itu menjadi wirausaha untuk produksi diversifikasi buah nanasnya. Yang saya bawa itu ada tiga produk, yaitu ada pai nanas. Nanas dijadikan pie. Ya, dijadikan pie. Habis itu ada yogurt nanas, dan juga ada keripik nanas. Keripik nanas nih Bang, boleh kita ngerasain tinggalan. Nah, kalau dari Bang Sarul ini apa nih yang istilahnya Saat ini yang dibawa? Kami kan termasuk baru nih ya Bang. Iya. Kebetulan kami kemarin ngambil itu di desa Punggur Besar Bang. Punggur ya. Ya, desa Punggur Besar. Nah, di situ memang mayoritasnya banyak petani pisang Bang. Tapi banyak juga sebenarnya yang lain Bang. Ada kelapa, ada pinang. Tapi memang kebetulan topik kami ngambil pisang. Nah, dari pisang sendiri kami lakukan sama seperti Bang Agil tadi. Lakukan diversifikasi produk. Jadi kami buat dari pisang nih dijadikan ada 3 produk. Ada keripik pisang, terus ada tepung pisang Bang. Tepung ya, pisang. Karena tepung gan dong saya, pisang pun ada sekarang nih. Terus ada yang terakhir itu kerupuk dari kulit pisang. Oh, jadi ini abang nih istilahnya memanfaatkan pisang ini tidak cuma buahnya, tapi kulit-kulitnya dia bisa Bang. Iya betul, karena pisang nih Bang bisa dibilang 1001 kegunaan. Betul, itu kayaknya kelapa Bang. sama Istilah. Oke. Oh, jadi buat kawan-kawan yang di Punggur, ditunggu nih kehadiran tim Bang Sarul ya. Doain lolos. Amin. Mungkin nanti kita bisa buat tuh Bang, pisang sama nanas dan campur. Betul sekali. Nah Bang, kalau untuk tahap pendaftaran PPK ini sendiri itu gimana sih Bang? Mungkin kira-kira apakah rumit atau mudah gitu, karena kan saya juga kalau tahun lalu juga diikut ya itu, cuman itu lolos internal. Abang Iya, sama Bang Sarul dulu tahun lalu. Bang Sarul ini kan nyoba berapa kali berarti nih Bang? Tahun lalu emang pernah coba Bang, tapi emang gagal disalib abang ini berarti. Ya, tadi di sana ngambilnya saingan. Jadi tidak lolos Bang di seleksi se-Indonesianya, administrasinya kami tidak lolos, tapi mereka alhamdulillah lolos, bawa nama Untan lah. Oke.
Terus jadi tadi terkait apa tadi ya? terkait pendaftaran pendaftaran. sulit atau enggak bagi Abang? Biasa kan kalau kita nak daftarnya adalah dilibatkan berkas ini lah, ini kayak bising lah nak daftar ini sampai ke gitu kan. Pendaftaran sebenarnya gampang bang, tidak susah. Paling yang susah buat proposal. Kita harus survei lapangan, karena kan kita harus terjun langsung. ya kita harus cari data dulu bang. Harus cari data gimana kondisi lapangannya. Kita kan tidak bisa nih bang, kayak semena-mena langsung, kita buat kelapa ya lah. Kayaknya desa ini banyak kelapa, kita nggak usah survei. Kita lihat dari data nih, nengok data nih, banyak kayaknya nih di BPS mereka kebun kelapa nih banyak gitu. Tahu-tahu pesan-pesan hanggas. Nggak ada gitu kan, nah makanya. Jadi kita harus survei bang, lebih survei, habis itu barulah kita buat proposalnya. Kita masukkan ke Word, kita buat proposal. Nanti habis itu masalah segala pendaftaran itu diurus dari perguruan tingginya bang. Jadi Universitas ya, dari fakultas mana? emang udah diurus. Jadi kami hanya menyiapkan proposal dan syarat-syarat lainnya lah yang tidak terlalu besar. Gitu. Oh, berarti Bang Agil pernah lebih ya Bang? Ya sama. Dan juga kita harus memang harus ngelihat kondisi lapangan itu yang benar-benar kayak gimana gitu kan. Jadi ketika kita menyusun proposal dan disubmit ke internal, kemudian dari internal disubmit ke nasional dan mereka menilai dari reviewer, dan ketika reviewer menilai, kita tuh benar-benar mencantumkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan, gitu kan, tidak manipulasi data dan lain sebagainya. Oke Bang Ojan, tahun depan boleh nih daftar sama saya? Fokus dulu. Oke, ini proposal. Ansi Guys, Kayak mungkin ini sih untuk misalnya ini dari Bang Agil lah sendiri. Apa sih kelebihan sama kekurangan ya PPK? Tadi kan banyak yang bagus-bagus ya. Oke, mungkin kalau kelebihan ya. Oke, pertama itu kelebihannya tadi yang sudah saya sebutin. Kalau untuk pengurus organisasi, karena ini bentuknya tim ya, satu tim itu bisa 15 orang. bisa main mini soccer loh Bang. Iya. Jadi Bapak mulai diadu nih. Diajak tinggal gini main mini soccer kan lawan ngadu. Saya juga aja. Oke, jadi itu lebih ke mana ya? Kekompakannya itu lebih dijaga lah untuk jadi untuk bisa sama-sama untuk ke pengabdian gitu. Mungkin untuk kekurangannya, nah karena di tahun kemarin itu, di tahun saya itu kan banyak tuh selain program dari Kemendikbud untuk mahasiswa kan tidak hanya PPK, ada BKM, P2MW dan lain sebagainya. Nah kadang itu mereka meletakkan jadwalnya itu berbarengan itu, sama-sama lupa. Nah jadi ada mahasiswa yang pengen ikut PPK tapi ikut juga PKM, ada juga ikut juga P2MW. Nah dampaknya itu ketika mereka dibebaskan untuk kesemuanya itu, ada mahasiswa yang bentrok dan juga misalkan dia udah ikut PPK terus lolos juga di PKM, jadi ada orang nih yang nggak bisa ikut keduanya gitu. Nah jadi di tahun Bang Syahrul yang sekarang ini ditetapkanlah dari Kemendikbud kalau udah ikut satu, udah ikut PPK nggak boleh lagi ikut yang PKM dan juga P2MW itu tadi. Jadi lebih menentukan lah ya itulah harus dan enak dan juga satu lagi, kalau kelebihannya itu kalau lolos bisa konversi mata kuliah. Nah berapa banyak tuh Bang? Biasa kan ada kayak sekian SKE, terus kayak 10, 19, 3 SKE, tahun cilami kayak SKE. waktu zaman saya itu sekitar 9 SKS, jadi 3 mata kuliah dikonversi. Kok zaman Bang Sarul ada persamaan atau pengurangan? Masih sama. Oke. Misalnya ini kan tadi mungkin ini kan ramai ya orangnya, kayak orang bawaan kayak. Kira-kira dari Bang Syahrul lah misalnya ya lolos nih, berarti pembagian tugasnya itu seperti apa gitu? Apakah nanti mereka nih ada tugasnya masing-masing? Kan kita tahu nih kan mahasiswa lah tahu lah kayak gimana kalau ramai dah Kerja kelompok, santai kerja, yang lainnya berkelompok. Oke, kan memang di saya ini sebelum kami buat proposal nih Bang, kami ini melakukan seleksi untuk orang-orang yang bakal dipilih. Jadi benar-benar kami pilih secara benar-benar gitu. Kami tentuin orang-orang yang berkompeten. Jadi saat nanti PPK mau ini lolos, benar-benar mereka ini punya komitmen. Jadi tidak hanya kami ajak ikut udah langsung ikut, tapi tidak serius gitu. Nah jadi ya nanti supaya kedepannya memang kinerjanya emang benar-benar, dan
untuk pembagian tugas kami juga ada yang ada bagian desain grafis, ada yang bagian pandai di lapangan, ada yang bagian masalah anggaran yang udah terbagi gitu bang. Udah insya Allah aman lah gitu. Oke, jadi tim Bang Sarul ini kerja semua lah Bang ya. Harus kerja. Oh, harus kerja semua. Mungkin dari Bang Agil karena sudah merasakan kan. Ada apa? Ada masuk. Yang itu kan udah masuk. Ada tiba-tiba pas dah lolos cuman buat loto arista tuh yang ramai. Oke, kalau dari saya sendiri itu kemarin untuk pemilihan tim juga ada penyeleksiannya. Oh, ada seleksi kan siapa-siapa yang ikut sampai So, gimana tuh Bang tapi seleksinya? seleksinya hanya lewat dari chat sih siapa yang mau ikut, dan juga ditanya lagi komitmennya itu benar-benar atau enggak, gimana dia membuat proposalnya, mau atau enggak di budget ini dan lain sebagainya. Kalau mereka sanggup ataupun paham dengan kondisi lapangan, ataupun mereka waktu itu bisa untuk menilai apa masalahnya, apa peluangnya dan lain sebagainya, untuk kami jadikan tim gitu. Nah, untuk kemarin yang kami lakukan itu setelah mendapatkan pendanaan, pertama yang kami lakukan itu penyusunan jadwal terjun ke lapangan. Itu kami seminggu itu sekitar 1 kali gitu, jadi seminggu sekali ke sana itu. Nah, ketika melakukan itu pada saat pelaksanaannya itu ternyata tidak sesuai gitu. Kami banyak masalah seperti jadwal yang bentrok ataupun jadwal organisasi dan lain sebagainya. Dan kan kita sudah melakukan kalau udah proses pendanaan kan itu juga akan melaksanakan program kerja organisasi kita yang lain gitu. Banyak juga di satu tim itu bukan hanya mahasiswa yang semester akhir, dan pasti ada juga kan semester yang masih ada organisasinya. Jadi itu sih yang sulit untuk disesuaikan jadwalnya. Jadi ketika benar-benar ada mau ke desa, kadang tuh hanya beberapa saja yang ikut. Jadi yang lain itu di kampus untuk mengisi logbook gitu. Nah, di PPK ini di logbook gitu. Jadi ketika kita mau ke desa dan pulang dari desa, kita harus isi logbook itu untuk laporan setiap kegiatan gitu. Bang, hari kan abang-abang ini udah pada turun ke desanya masing-masing kan. Nah, itu gimana respon dari masyarakatnya? Apakah respon dari masyarakat itu welcome? Apakah ada masyarakat yang kayak, sini tiba-tiba apa sih abang ini datang nih nanya? Apa sih abang ini nih sok gila kayaknya abang ini. Kami dipoto-foto, nggak suka lah gitu kan. Kan orang-orang macam-macam tuh bang ya, nah ada apa? Memang untuk ini ya, ke lapangan sendiri ya, kami waktu pas melakukan survei emang dari masyarakatnya tuh welcome, alhamdulillah. Jadi dari ketua RT, terutama untuk dari kepala desanya sendiri sangat welcome. Jadi kemarin kami melakukan survei, kami langsung ke ini bang, langsung ke kantor desanya. Kami ke kantor desa langsung cari nih, Pak ketemu sama kepala desa gitu. Temennya gue aja bang ini tuh ya. Kita sebagai mahasiswa bang. Oke. Dan di situ memang untuk mahasiswa tuh emang disambut bang. Kayak untuk khusus mahasiswa tuh mereka kayak ada inilah. Oh ini mahasiswa nih pasti punya kepentingan gitu. Disambut dan suruh ketemu lah nih kan sama kepala desa. Lalu kami nyampaikan rancangan kami untuk kedepannya gimana. Kami bawa nama desa ini dan mereka pun oke. Ya bagus, semoga lolos gitu. Jadi emang alhamdulillah memang responnya bagus. Nah ini kan abang udah lolos tahap seleksi berkasnya berarti bang? Iya. Udah presentasi juga kan? Itu abang nanti bilang mbak sih ke desanya, Pak kami udah lolos tahap ini gitu? Udah. Kami selalu ngabarin ke desa, kalau kami lolos Pak, kami lolos ini Pak. Nanti selanjutnya tinggal presentasi Pak. Terus nanti kami tinggal tahap pendanaan. Kalau lolos pendanaan kami nanti langsung ke lapangan gitu. Udah, kami selalu kabarin ke desa. Berarti banyak sekali ini bang yang doakan abang ini lolos nih. Alhamdulillah. Kalau dari bang Agil gimana? Kalau saya kemarin waktu itu untuk ke lapangannya itu sama juga langsung ketemu dengan kepala desa, dengan perangkat-perangkat desanya juga. Alhamdulillah mereka respon dengan baik, menerima kedatangan kami. Nah, karena tapi tidak dengan mitranya, dengan tujuan mitra yaitu istri-istri para petaninya. Awalnya mereka ini
sempat meragukan kalau emang bisa gitu nanas ini dijadikan pie ataupun dijadikan keripik gitu. Kan mereka sih banget. Nah, Saya tidak ragu gitu kan. Jadi cerita gitu kan. Nah, jadi setelah adanya pelatihan ataupun pemasaran, mereka tuh sudah ikut percaya. gitu kalau oke, bisa, dan juga ada outputnya gitu, dijadikan yogurt, habis itu ada penjualannya juga, dan juga kami tidak hanya memberikan pelatihan, tapi kami juga memberikan untuk alat-alat produksinya juga. Sampai kalau Alat-alatnya juga kami serahkan ke desa untuk packaging ataupun dari desain-desain gitu. dan lain sebagainya juga diberikan di sana itu. Jadi ya seperti itu untuk ke lapangannya waktu. Oke, mungkin ini ya, kan dari abang-abang ini kan tadi Anda yang membuat apa keripik dan lain-lain kayaknya. Itu misalnya nih dapat tata cara itu pembuatan itu kayak gimana sih gitu. Misalnya kan ada orang nih kayak langsung buat tuh kan ada yang enggak sesuai harapan lah gitu. Tuh, Konsepnya gitu lah. Apakah dari abang-abang nih ada nyoba dulu sebelum dia ini kayak buat gitu, Ya, buatnya atau misalnya langsung gitu, begitu. atau abang-abang nih pada master chef semua. kami tetap melakukan riset, bukan riset sih, lebih ke searching Google gitu, dicoba. Kami cari bang di YouTube, sosial gitu. Habis itu kami coba masak, kami coba lah gitu. Tahunnya bisa gitu, bisa nih, lumayan gitu. Berarti langsung berhasil atau ada gagalnya ini tuh? Anda pasti gagal bang. Ada coba gitu. Tapi bang, kalau di kuliner nih bang, ada kalimat kalau enak beritahu langsung ke penjualnya. Kalau enggak enak beritahu langsung ke penjualnya. Kalau enak berikan tahu ke kawan-kawan kita. Gitu tuh lah. Benar. Pada di bang aja juga. Sama sih juga seperti Bang Sarul, kami juga melakukan riset, juga searching Google ataupun lewat TikTok lah ya lebih tepatnya. Jadi TikTok channel itu lebih simple dan videonya lebih pendek dan ini tidak buat tele-tele lah kayak. Nggak tukit-tukit sampai ponakan sebenarnya. Tidak. Ya. Jadi ketika itu melakukan pencobaan lah untuk pembuatannya. Cepat ada gagalnya. Cuman kami lihat apa yang kurang, nanti baru ditambahkan dari itunya gitu. Nah, kemudian untuk dan juga dari pembuatannya itu kami juga libatkan dari tim-tim yang lain gitu. Jadi satu tim itu paham dengan cara pembuatannya itu. Gitu. Mantap sekali lah dari abang-abang nih. Istilahnya dia enggak cuma memikirkan gini bang. Biasanya kan kalau ada orang ke kompetisi gini ini kan mikirkan istilahnya saya teori doang prakteknya. Tapi abang-abang ini nih ada prakteknya sampai melakukan aksi nyatanya gitu bang, langsung terjun ke desa gitu kan bang. Nah mungkin dari Bang Sarul nih ada target kedepannya nih kira-kira apa bang? Nah kan udah lolos nih, ada enggak kayak target kayaknya setelah kami lolos nih kami pengen gini-gini gitu sama tim gitu. Mungkin desa ini kami akan kebakalan lebih lanjut atau kayak gimana, atau kami biarin itu kayak gimana? Nggak dibiarin juga sih bang. Ya itu biasanya, bukannya biasa sih. Ya, tentu. Kami kan udah punya rancangan bang di dalam proposal tersebut, udah punya penanggalan lah istilahnya. Nanti pun kalau kan pengumuman dari lolos pendanaan tuh bang, ini kan di awal Januari ini. Awal Juni ini. Oke, buat teman-teman yang nonton, kita doakan nih Bang Sarul lolos ya. Amin. Jadi di awal Juni ini nanti pengumumannya gitu bang. Nanti kalau setelah pengumuman Anda lolos ya, amin ya. Amin. Baru nanti kami langsung diskusi buat jadwal sosialisasi dan kapan. Segala bentuk penjadwalan langsung kami diskusikan semuanya. Kami langsung survei, langsung ketemu sama mitra dan kepala desanya untuk buat penanggalannya ini pak, ini gitu. Jadi pokoknya semuanya harus sudah teratur gitu. Ya. Pokoknya sekarang ini udah ada timelinenya lah bang. Kok saya jadi Bang Sarul nih bang, berdebar-debar. Saya aja ikut lomba fakultas yang berdebar-debar itu. Wakil waktu itu berdebar-debar ya sama juga. Seminggu tuh ada nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya. 1 bulan. 1 bulan selama saya menunggu presentasi ke
pengumuman pendaftaran ini tahun 1 bulan. Nah itu selama 1 bulan saya kepikiran terus gitu, lulus atau enggak gitu. Ya, sama Bang El. Sekarang pun masih Pokoknya kita doakan lah yang terbaik buat timnya Bang Sas. Untuk dari Bang Adin nih dulu kan, pas gitu tahu lulus, apa tuh lah langsung eksekusi langkah apa gitu? Atau selebrasi dulu? Oke, waktu itu ketika pengumuman lulus itu kebetulan kami enggak satu tim sih, beberapa anggota tim lagi di sekretariat kebetulan. Lagi ngumpul lah. Dan kami itu enggak ada dikasih tahu kalau pengumumannya itu hari itu gitu. Jadi memang pengumumannya itu mendadak gitu. Nah, tiba-tiba dapat notif dari WA, dikirim file kalau tim kami lolos gitu. Itu ya shock gitu kan, kayak ya gitulah, kayak senang, cuman kemudian besoknya kami langsung melakukan rapat untuk satu tim untuk ya melakukan kayak penjadwalan ataupun apa yang harus dilakukan dari sana. Oke, mungkin ini ya nih Pak ya pembicaraan kita hari ini. Mungkin buat Bang Sahrul nih, kami doakan lah nih, semoga nanti apa yang dilakukan nih sebagai dibuat sebagai amal ibadah, bermanfaat di orang lain. bermanfaat bagi desanya. Dan buat Bang Agil mungkin ada nggak sih kayak pesan dan kesan, kan Bang Agil juga di Farmasi nih kan sekarang kan, untuk kawan-kawan yang di Farmasi untuk tahun depannya gitu, ada nggak Bang? Oke, mungkin tidak hanya untuk formasi ya, untuk UKM-UKM yang atau organisasi yang lain lah untuk semuanya gitu. Saya rasa harus mencoba untuk menyusun PPK ini, harus karena di satu sisi kita kan tidak mau capek kan, tidak mau ada kegiatan yang itu tuh cuma dapat capeknya gitu, tapi kita harus dapat outputnya juga sebagai mahasiswa organisasi itu. Nah, tuh PPK inilah salah satu program yang tepat untuk teman-teman untuk ikut dan memberikan dampak luas kepada masyarakat. Oke, baiklah, mungkin itu saja ini Pak ya. Iya. Kami dari 3L, amin undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.